wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Intan Distiana Fitri dari kelas MPS 1B NIM 215211046. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan wawancara dengan pemilik dari toko es Tumulyo, yaitu Ibu Esti. Toko es Tumulyo sudah sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Teras. Toko es Tumulyo sendiri menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat, termasuk sembako dan pelayanan pajak. Nah, berikut ini merupakan video wawancara saya bersama Ibu Esti selaku pemilik dari toko es Tumulyo. Yang pertama, apa yang mendasari Ibu Esti untuk membuka toko ini? Saya melihat peluang. Jadi Untuk yang kedua, apa saja produk yang ditawarkan di toko ini? awal cerita produk yang saya sediakan sembako ya, masih dengan berjalan waktu karena permintaan sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sembako awal cerita. Untuk yang ketiga, apakah untuk membuka toko ini menemukan kendala? Ketika membuka, Ya. oh ya, kalau kendala membaca pangsa pasarnya apa sih, bukan kendala, cuma tantangannya. Kendalanya nggak ada sih, tidak ada. Tantangannya coba, lebih ke tantangannya. Kapan Anda memulai membuka toko ini dan berapa modal pertama yang digunakan? Modal pertama awal 2012, modal awal 5 juta. Selanjutnya, hal apa yang Anda lakukan untuk membuat toko ini ada sampai saat ini meskipun banyak sekali pesanan? Yang saya lakukan supaya toko sekarang ini bertahan meskipun banyak pesaing, pertama pelayanan pertama, berusaha memenuhi kebutuhan konsumen. Kita harus ketiga harus punya produk unggulan. Saya punya produk unggulan pelayanan pajak. Mau nggak mau, ketika di pelayanan pajak itu saya istiqomahkan ya, yang saya kontinukan, pelanggan akan repeat order. Jadi insya Allah saya nggak khawatir akan persaingan itu wajar. Oh iya. Apakah yang membedakan produk yang dijual di toko ini dengan pesaing lainnya? Pesaing lainnya produk ya? Iya, Produk tadi pelayanan pajak. Jadi, terus saya harus spesifik pelayanan pajak. Dan toko yang lain, karena ini di desa, biasanya kan hanya sembako-sembako. Karena saya melihat pangsa, saya berusaha untuk menyediakan kebutuhan keluarga muda. Karena di perumahan, saya kebutuhan keluarga muda, anak muda, itu yang saya selalu update. Bagaimana harga yang ditawarkan pada toko kepada konsumen dibanding yang lain? Standar ya Kak, karena konsumen itu udah cerdas ya. Karena saya juga tidak akan menjatuhkan harga supaya murah, karena saya juga harus memperhitungkan keuntungan, harus ada perhitungannya. Standar aja Mbak, standar tapi tetap ada pesan murah tapi masih untuk repeat order kan, supaya pelanggan itu tidak hanya semata-mata harga, pelayanan juga pengaruh. Bentuk promosi apa saja yang digunakan oleh toko ini dan apakah sudah efektif? Promosi salah satunya ketika saya punya produk air minum itu dengan voucher 10 kali beli 1. Promosi ketika ada giveaway. Ada giveaway. Giveaway itu ada, karena kan kami dari rekanan sales itu kan ada giveaway juga. Itu saya kembalikan lagi ke konsumen yang kriteria tertentu. Efektif sekali. Lalu bentuk distribusi seperti apakah yang selama ini digunakan? Distribusinya untuk maksudnya bisa pelayanan online.
Oh, online juga bisa. Ya, belanja online, pembayaran online. Oh. Jadi ketika belanja, beliau pesan, kami antar, pembayarannya langsung dengan barcode. Oh, bisa diantar di Iya, bisa. Jadi konsumen tidak harus selalu datang dengan WA, dengan pesan. Nanti pembayaran juga tidak cash, tapi dengan barcode nanti masuk rekening transfer. Jadi meskipun di desa kami tetap harus berinovasi ya, Iya, karena harus. itu tadi pembayaran itu pertanyaan yang nomor pertama tadi ada apa ya? Ada persaingan itu Iya. ya. Kiatnya apa itu salah satunya? Menurut Anda apakah kekuatan yang dimiliki oleh toko dan mengapa demikian? Kekuatannya ketika kita berusaha di sini bisa berbeda, itu mbak kekuatannya. Terus yang dimiliki toko, kita bangun kepercayaan ketika harga bersaing, ketika kualitas itu terjaga, ketika pelayanan itu memuaskan, itu menjadi kekuatan. Yang selanjutnya, menurut Anda apakah kelemahan yang dimiliki toko dan mengapa demikian? Kelemahan SDM-nya. Oh, sudah. Karena SDM, karena kepercayaan itu ya, SDM itu kalau untuk toko saya ya, itu saya tenaga kerja itu yang menjadi Berarti sumber daya manusianya. Lalu menurut Anda apakah kesempatan yang dihadapi oleh toko ini? Apakah bagus, untuk kesempatannya bagus ya, maksudnya nextnya atau kedepannya Iya, atau bagus, toko ini peluangnya bagus banget. Bisa jadi lebih? saya bikin cabang tanpa harus buka, Oh, saya tanpa harus buka kedai. Bisa atau saya kan banyak mbak, misalnya tadi ya itu tadi dengan cara online itu bisa membuka peluang. Kalau dengan online itu jadi saya buka cabang tanpa harus punya outlet. Lalu menurut Anda apakah ancaman yang dihadapi oleh toko? Ancamannya kembali ke orang saya mau diberikan atau enggak. Ancaman dari saya bisa dia kembali ke diri kita pribadi, mau fight apa enggak. Ancamannya itu sih, ancamannya kembali ke pribadi mbak. Kalau ke lapangan, ke modal itu bisa diatasi, karena kan kita tetap harus punya kiat-kiat ya. Ancamannya cenderung ke pribadi, mau fight apa enggak, itu aja sih ancamannya gitu kan. Selanjutnya, apa harapan ke depannya untuk toko ini? Ya sekarang real aja ya, kita memiliki suatu usaha itu bisa bertahan, itu sudah bagus. Jadi harapannya ya mestinya bisa keuntungannya bisa mengembangkan gitu mbak. Tapi untuk kondisi saat ini sebuah usaha bisa bertahan itu sudah suatu hal yang bagus ya. Iya, karena ibaratnya apa ya mbak, real aja deh, kita real aja, bicara real ya, bukan hanya angan-angan harapannya. Kita cari aja, bisa bertahan, bisa melayani kebutuhan masyarakat, income ya jelas ya, itu yang munafik ya, pendapatan ada, udah simple aja sih mbak, simple. Dan kita harapannya selalu ada, karena perkembangan di sini keras terutama itu kan bagus. Tinggal baca peluangnya jeli apa enggak, itu mbak Intan. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Tujuan dari suatu manajemen yang pertama adalah untuk menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan agar mencapai profit yang maksimal. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman yang ada. Selain itu, terdapat 6 unsur dalam manajemen, yaitu manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar.
Akan tetapi, sumber daya manusia yang diterapkan pada toko es Tumulyo ini masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepercayaan pemilik terhadap karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.